3 fakta Tim Sus ungkap Ferdy Sambo tersangka otak kotor pembunuhan Brigadir J. Jakarta Scientific Crime Investigation menjadi salah satu metode Polri dalam mengungkap Irjen Ferdy Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir J. Cara tersebut terbukti jitu karena Ferdy Sambo tak dapat mengelak lagi dari perbuatannya. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, sejumlah strategi Tim Sus Polri dalam membongkar kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terbukti dengan saintifik tidak bisa elak mengelak, ujar Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyu Rudanto dikutip dari Detik News, Rabu 10 Agustus. 1. Jerat Baradae. Albertus mengatakan strategi pertama yang dilakukan Tim Sus adalah menjerat Baradae selaku tersangka dengan dijerat dengan pasal 55, 56 yang mana tersangka ikut serta melakukan pembunuhan. Artinya, ada tersangka utama yang memerintahkan Baradae. Maka begitu penetapan pencopotan, yaitu yang pertama adalah Brigadir E itu kan ada pasal liputannya contoh pasal 55, 56. Ini berarti sebetulnya penyidik sudah tahu. Cara masuknya, ke pidana, saja penyidik masih nyari, kata Albertus. Kemudian berarti kalau pasal liputan berarti ada orang lain lagi. Nah lalu bagaimana untuk menjerat yang dugaan awal melibatkan Pak Ferdy Sambo, imbuhnya? 2. Irjen Ferdy Sambo diproses pelanggaran etika dulu. Strategi kedua, Tim Sus Polri tidak buru-buru menjerat Ferdy Sambo i ranah pidana. Tim Sus lebih dulu menempuh jalur pelanggaran kode etik Polri. Dengan metode ini, Irjen Ferdy Sambo langsung dapat dilakukan penempatan khusus, Patsus. Ternyata Polri juga pintar, pertama kali menggunakan jalur sidang etika. Karena dengan pemeriksaan etika, itu bisa langsung menahan Ferdy Sambo, imbuh Albertus. 3. Patsus membuat Ferdy Sambo tak bisa intervensi penyidikan. Albertus juga menilai penempatan Ferdy Sambo di Makobrimob Kelapa II Depo, Jawa Barat, sebagai langkah tepat Polri. Kondisi ini membuat Ferdy Sambo disebut tidak dapat mengintervensi penyidikan. Bahasanya ditempatkan di ruang khusus. Nah, dari situlah kemudian dia tidak bisa intervensi, tidak bisa komunikasi. Jadi kita apresiasi ya, katanya. Ini kemajuan yang sangat signifikan. Harapannya dengan nanti kalau sudah penetapan tersangka kan prosesnya sudah tidak lagi di etika, sudah yudisial. Penahanannya sudah berubah, minimal 20 hari, kemudian diperpanjang berapa hari. Sudah beda jalurnya, terang Albertus. Sementara itu, Komisioner Kompolnas lainnya, Pungki Indarti mengatakan pengungkapan kasus kematian Brigadir J penuh tantangan dan hambatan. Apalagi diduga ada upaya pengaburan akan kasus ini. Penggunaan Scientific Crime Investigation membuktikan bahwa meski diduga ada upaya pengaburan, tetapi tetap dapat diungkap dugaan kejahatan para pelaku, ujar Pungki saat dikonfirmasi terpisah. Menurutnya, sejak awal tim khusus Kapolri dibentuk untuk mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J, Kompolnas mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kompolnas mengapresiasi Kapolri yang dengan ketegasan beliau, dapat melaksanakan arahan Presiden untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap para tersangkanya, tuturnya. Maka para tersangka dalam kasus ini, yakni Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan sopir istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang berinisial K sudah tak bisa lagi mengelak. Penetapan para tersangka dalam kasus ini juga menunjukkan Kapolri tidak segan memproses hukum bawahannya YG berpangkat Irjen Pol yang diduga merupakan otak kasus ini, pungkas Pungki.